Hey, what's up everybody? Welcome back to Suka-Suka Gue Coffee Channel. Hari ini kita akan membahas Grindr, bukan aplikasi. Tahu nggak lu aplikasi Grindr? Ini Grindr merek Nati. Jadi mungkin kemarin kita bahas scale-nya, yang ini sekarang kita bahas Grindr ya. Bukan hand grinder, ini actually electronic grinder gitu ya. Kalau dibuka ada ini apa ya, steel kali, mungkin stainless steel, tapi nggak tahu juga. Ada tulisannya di sini, grind size-nya mau espresso, filter, espresso, mocha pot, pour over, sama French press dari 0 sampai 20 klik. Di range-nya nggak gede-gede banget, tapi cukup ada semua gitu ya. Cuman tapi kayaknya nih, coba ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi ini sekitar 40 klik aja dia udah lebar banget gitu. Jadi mungkin kalau suka ngulik banget, dia range-nya terlalu kecil untuk yang kayak misalnya Comandante gitu ya, atau Zipresso yang dari 0 sampai 9 tapi bisa diputar beberapa kali. Nah ini ya dia 40 aja tuh udah hampir mau lepas gitu kan. Jadi kalau di sini sih pour over range-nya 12 sampai 17. Jadi kalian punya sekitar 5 klik untuk main-mainin gitu kan. Lalu ini kalau mau di start pencet yang O, kalau mau berhenti pencet yang X gitu ya. Coba kita setel ke 12. Tengah-tengah aja deh, 13, 14, 15. Oke. Ini chargernya di sini. USB-C. Ada di packagingnya, ada chargernya, lalu dikasih kuasnya kayak kuas make up gitu, bukan kuas buat bersihin kopi. Ini kayak speaker ya sebenarnya ya. Anyway, ini mungkin khusus buat travel. Harganya kemarin 1.060.000 gitu. Harganya sih oke banget untuk sebuah grinder elektrik. Shut up and take my money. Oke, kita akan coba. Ini brew kopi Alo. Alo, is it me? Okay. Dari series Coffee Roasters di Bali. Nah ini gue nggak bayar, soalnya Yesi yang bayar. Oke, kita coba berapa ya? Ya 20 gram lah, standar. Pas nih, Alo kan kecil-kecil banget nih bijinya, jadi kita bisa mengetes kekuatan si grinder ini. Nah, apa nama grinder ini? Nati doang ya? Oh, Oxlite. Nati Grinding Oxlite. Dia mekanismenya dia langsung ke sini nih. Nah, jujur, aku nggak yakin 20 gram muat di sini. We'll see. Sekalian kita ngetes seberapa powerful motornya ya. Kita akan masukkan 20 gram biji kopi. Lalu kita timerin aja kali ya. 1, 2, 3. Bunyinya sih nggak berisik-berisik banget. Tapi kayaknya udah mulai penuh kalau dari bunyinya nih. Bentar, kita pause dulu. Oh, belum. Belum. Oke, 45 detik, 20 gram. Not bad. Dibanding lo ngengkol sendiri, mungkin sama. Pastinya kalau electric grinder, keuntungannya adalah grinding speednya sama gitu ya, in theory. Dibanding kalau kalian pakai tangan, kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Agak merubah sedikit particle distribution, katanya orang-orang yang lebih pintar dari gue. Anyway, statiknya lumayan, namanya electric. Lalu grind distributionnya, particle distributionnya ya kalau dari
lihat mata aja sih ya oke gitu ya. Nggak ada yang gede banget, nggak ada yang kecil banget. Tapi kalau dites beneran ya nggak tahu. But not bad. Lalu kalau dipegang grounded coffee-nya dia nggak panas gimana banget. Enggak sih, nggak panas sama sekali bahkan. Jadi pretty good, nggak ada perubahan suhu. Lalu mari kita coba seduh. Kita coba seduh pakai Solo. Oke juga ya sebenarnya ini surprisingly muat 20 gram. 30 sih kayaknya mentok. Tapi 20 masih oke. Ini tadi grand size 15. Turunnya nggak cepet-cepet banget sih. Kukira akan lebih cepat tapi we'll see. Lumayan oke turunnya. Ini kita pakai paper filter Kalita biasa. Jadi dia bukan tipe paper filter yang cepet banget anyway. Tapi turunnya lumayan. Kalau dilihat partikelnya sih nggak terlalu banyak yang gede-gede banget for this speed ya. Kita bikin standar recipe aja. 20 gram, lalu 280 airnya. Kalau muatnya ya. Oke, jadi tadi ini kita belum 40 gram, lalu biarin 30 detik, tuangan kedua sampai 140, tuangan ketiga sampai 280. Sekarang 2 menit 27 detik, hampir 2 menit 30 detik dia udah hampir turun semua. Jadi lumayan cepat, 15 klik tadi sesuai dengan preferensi biasanya kalau gue lagi nyeduh sekitar 2 menit 30 detik gitu. Marky Chop. Tasting notes ada lychee, white blossom, sama peach. Azik. Kemarin ini kita nyeduh di tempat-tempat dripper yang lain dan grinder yang lain sih ya rasanya standar alo lah gitu ya. Very good. Floral, fruity. Wash. Rasanya oke. Apakah bisa diimprove? Bisa. Apakah parah? Rasanya enggak. Maksudnya mungkin orang mendengar grinder elektrik harganya 1 juta agak skeptical gitu ya. Tapi gue pernah membuat kopi lebih nggak enak dengan grinder harga 5 juta pernah. Mau dikasih lihat nggak grinder? Cluenya adalah grinder favorit Odi. Apakah gue pernah bikin kopi lebih enak dengan grinder yang sama itu yang harganya 5 juta? Pernah juga gitu ya. Jadi ya barisanya aja sih kayaknya yang bego, bukan grindernya. Tapi poinnya adalah not bad gitu untuk grinder yang convenient gitu kan, tinggal pencet tombol. Lalu harganya menurut gue lumayan terjangkau. Di industri kopi banyak mainan-mainan yang harganya lebih mahal gitu ya. Mungkin kalau dibandingin dengan grinder elektrik portable lainnya yang harga lebih mahal, actually we should do that next. Mungkin di episode setelah ini gitu ya, kita ada beberapa grinder elektrik lain yang kita dikasih atau kita beli. Kalau kalian ada kepikiran merek apa, boleh request. Asik. Ntar kita minta ke distributornya. Kalau enggak, kita pakai yang punya kita ada apa ya? Adalah beberapa. Anyway, kita bisa lakuin itu. Tapi this is actually really not bad. Kalau dilihat dari bednya juga tadi nggak terlalu kita agitate atau apa-apa, nggak mencoba flat banget gitu ya. Jadi
kalau dilihat bednya ya ini agak naik turun, tapi not bad gitu, nggak stuck, nggak choke. Kelihatan ada yang gede dan kecil, ada fine saya, that's normal for a grinder gitu ya. Kalau dibandingin kualitasnya dan harganya, I think make sense, value for money-nya dapet gitu. Ya, pretty good. I mean, coffee-nya itself udah oke gitu ya. Tapi setelah tadi kita tes untuk nge-grind alo yang kecil banget biji kopinya, itu lumayan berat untuk grinder-grinder biasanya, tapi dia bisa grind 20 gram dalam 45 detik. Itu very convenient menurut gua. Lalu desainnya oke, lucu gitu, kayak agak-agak Squid Game gak sih? Gitu kan. Jadi kemarin lihat. Kayak that was my first impression gitu, kayak agak-agak Squid Game gimana gitu. Habis itu bentuknya cylindrical, jadi kalau dibawa travel lumayan gampang. Dan bikin kopinya lumayan enak. So, pretty good actually. Ya, kalau ada yang nyobain, udah ada yang nyobain, let me know. And I'll see you in the next episode. Ciao.